Shigetaka Komori yang tadi saya ceritakan menyatakan bahwa kalau melakukan perubahan nggak boleh kecil, berani, dan besar. Itu menyebut apa yang dilakukannya adalah dengan pernyataan yang menarik. Dia bilang begini, kalau kita ingin mendaki Gunung Fuji, jangan mulai dari nol. Mulailah dari tengah dengan cara melakukan akuisisi. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Teguh Sri Pambudi di Inspira, kanal dari redaksi SWA yang membahas topik-topik inspiratif dari dunia internasional, kasus-kasus perusahaan, produk, merek dari seberang yang sekiranya bisa membuat kita bertambah wawasan dan mengambil pelajaran yang menarik di sana. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda pernah mendengar Kodak? Saya yakin pernah, dan pasti dalam ingatan kita adalah sebuah tragedi, sebuah raksasa fotografi yang kemudian tumbang dan sekarang boleh dibilang masih bergelut dengan upaya untuk kembali bangkit. Kalau kita dengar Kodak, maka kita akan selalu ingat yang namanya Fujifilm, saingan yang selama puluhan tahun bersaing untuk menguasai dunia fotografi. Tapi yang menarik dengan Fuji adalah sementara Kodak tumbang, Fuji ternyata tumbuh. Dan yang luar biasa, dia tidak hanya tumbuh tapi bertransformasi. Seperti burung phoenix, seperti burung yang kemudian hancur dari menjadi abu dan kemudian hidup kembali. Kita akan bicara hari ini tentang bagaimana Fujifilm selamat dari ancaman kematian dan kemudian justru berkembang. Bahkan bukan hanya menjadi raksasa tetap menjadi raksasa di dunia fotografi, bahkan menyeberang ke satu wilayah yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita bayangkan, yaitu industri kesehatan dan kosmetik. Yes, Anda tidak salah mendengar, industri kesehatan dan kosmetik. Oke, kita akan mundur dulu ke belakang. Bagaimana raja film ini bangkit dari kematian bisnis? Fujifilm lahir di Tokyo tahun 1934. Mereka adalah raja di industri film, bersaing ketat dengan Kodak, terutama di wilayah Amerika. Pada tahun 2000, bisnis film fotografi waktu itu masih menyumbang sekitar 60% dari laba operasional mereka. Jadi memang perusahaan ini bergantung pada bisnis filmnya mereka. Tapi ledakan kamera digital mengubah segalanya. Permintaan film kamera anjlok sampai 90%. Bayangkan, kalau sebuah perusahaan permintaannya anjlok sampai 90%, maka perusahaan itu ada di ambang kebangkrutan dan kehancuran. Disinilah yang menarik. Sementara Kodak masih denial, masih terus mengusahakan bisnisnya, Fuji melakukan satu gerakan yang luar biasa cepat, karena mereka tahu, it's now or never. Kalau tidak melakukan pergerakan, mereka akan mati. Apa yang mereka lakukan? CEO mereka waktu itu baru saja diangkat, namanya Shigetaka Komori, melakukan 3 langkah strategis. Dia mengeluarkan apa yang disebut dengan Vision 75 atau Vision 75. Dia luncurkan, ada 3 strategi yang diluncurkan oleh Shigetaka. Pertama adalah mengevaluasi teknologi yang mereka miliki. Jadi mereka mencari tahu, apa sih teknologi yang mereka kuasai sekarang yang sekiranya bisa mereka kembangkan untuk bidang lain. Karena mereka sadar, ini yang namanya kamera digital sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Jadi mereka harus berpikir, akan masuk ke wilayah mana untuk menyelamatkan diri. Yang kedua adalah mengidentifikasi bisnis baru apa yang potensial untuk dimasuki. Jadi mereka mencari ladang atau sumur pertumbuhan baru. Jadi bagi sebuah perusahaan, kalau sumurnya selama ini menyumbang 60% dan kemudian terjadi penurunan, maka mereka harus mencari sumur-sumur pertumbuhan yang baru. Dan mereka mencoba mengidentifikasi. Yang ketiga, mereka tetap melindungi budaya fotografi. Jadi mereka merasa mereka harus bertransformasi, tapi mereka juga harus melindungi bisnis yang sekarang. Jadi Anda bayangkan 2 sayap. Sayap bisnis yang sekarang dan sayap bisnis
yang akan mereka eksplorasi. Yang lama tetap harus dilindungi karena mereka yakin bahwa tetap ada, hanya beralih ke digital, tapi mereka harus mencari sumur-sumur penumbuhan baru. Jadi sayap kiri dan sayap kanan. Nah, Komori mengatakan satu statement yang menarik, dan ini nanti ada di bukunya Komori. Dia menyatakan begini, kami merasa bahwa perubahan kecil tidak akan cukup. Kami harus melakukan sesuatu yang drastis, cepat, dan berani. Bold and brave. Jadi kalau kecil aja nggak cukup, tapi harus besar dan juga berani. Apa yang dilakukan oleh Shigetaka? Restrukturisasi besar-besaran. Ini restrukturisasi yang besar-besaran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tahun 2006, Fujifilm mengubah namanya menjadi Fujifilm Holdings Corporation dan mulai menjelajahi bisnis baru. Mereka melakukan pemangkasan atau disebut dengan PHK, bahasa populernya, terhadap 5.000 karyawannya, dan tindakan ini memberikan penghematan atau efisiensi sekitar 500 juta dolar dalam biaya operasional. Tapi mereka tak berhenti di situ. Kemudian mereka meluncurkan produk kamera digital. Nah, di antaranya mereka meluncurkan seri FinePix, yang kalau sampai sekarang itu tetap relevan di dunia kamera atau dunia fotografi digital. Apakah cuma di situ? Tidak. Seperti saya bilang tadi, ada dua sayap. Satu, melindungi budaya fotografi, dan sisi yang berikutnya adalah masuk ke dunia yang baru. Nah, pertanyaannya, apa dunia yang baru tersebut? Anda mungkin tidak menyangka, ini disebut dengan dunia kosmetik. Mungkin kita bertanya, kok bisa? Bagaimana perusahaan fotografi bisa masuk ke dunia kosmetik dan belakangan juga masuk ke dunia kesehatan atau dunia medis? Jawabannya ternyata adalah pada core competence mereka, teknologi yang mereka kuasai. Jadi, kalau kita balik lagi ke awal berdirinya, nah, Fujifilm itu sebenarnya sudah membuat film Sinar X. Jadi, mereka menguasai teknik atau teknologi Sinar X, dan akhirnya mereka mengembangkan MRI, mengembangkan CT scan, sampai pencitraan digital atau digital imaging untuk rumah sakit. Mereka belakangan juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit. Dan ini yang menarik, Fuji akhirnya masuk ke industri farmasi. Pada saat COVID, mereka juga memproduksi obat antivirus waktu itu, Avigan. Kalau Anda masih ingat, waktu itu ramai-ramai pada saat COVID muncul nama Avigan, mereka juga memproduksi. Dari dunia fotografi ke dunia teknologi medis. Bayangkan sebuah transformasi yang luar biasa, yang tidak dibayangkan sebelumnya. Tapi bukan berhenti di sini, atau tidak berhenti di sini, mereka masuk ke dunia kosmetik. Ya, kosmetik. Pertanyaannya sekali lagi, kok bisa? Anda kalau generasi yang sebelumnya, yang sebelum kamera digital atau generasi X atau bukan generasi digital, pasti ingat roll film kamera. Nah, film fotografi itu mengandung kolagen. Sekarang kita sering dengar kolagen sebagai zat yang penting dalam perawatan kulit, yang untuk membuat seseorang awet muda. Bahkan ada minuman atau makanan suplemen yang mengandung kolagen. Saya tak akan menyebut nama produknya, tapi seringkali diiklankan mengandung kolagen. Nah, teknologi itu dimiliki oleh Fuji karena film fotografi itu mengandung kolagen. Jadi, kalau kita masih ingat yang namanya roll kamera itu, sebelum dicetak, itu bisa awet lama, itu karena ada kolagen di dalamnya. Nah, para insinyur Fujifilm melihat, ini kita bisa nih masuk ke industri kosmetik karena kita menguasai teknologi untuk peremajaan atau proses pencegahan penuaan pada kulit manusia. Di sini luar biasa. Dan akhirnya mereka masuk ke dunia kosmetik dan meluncurkan produk-produk anti-aging. Lahirlah apa yang disebut dengan Astalif. Kalau Anda kaum perempuan, tentu mudah-mudahan familiar dengan nama ini. Saya tidak bermaksud mempromosikan, tapi bahwa ini adalah satu bukti lompatan sebuah perusahaan. Mereka memproduksi produk-produk anti-aging. Dan apa hasilnya? Astalif sukses besar-besaran di berbagai negara. Di kita juga ada
di media e-commerce, dan kemudian juga Instagramnya juga ada. Itu produk Astralife, cukup mahal untuk sejumlah kalangan karena memang menawarkan anti-aging. Tapi di Eropa dan di Amerika produk ini sukses besar dan menjadi buah bibir di sana. Melihat apa yang dirasakan langkah ini memberikan hasil, Fujifilm kemudian melakukan satu tindakan yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang melakukan transformasi. Mereka melakukan akuisisi besar-besaran. Mereka masuk dengan dana yang besar untuk mencaplok sejumlah perusahaan medis. Mereka mengakuisisi, misalnya Sonosite, ini perusahaan ultrasound senilai 16,5 triliun. Kemudian membeli bisnis pencitraan medis, medical imaging milik Hitachi, termasuk MRI dan CT scan senilai 25,8 triliun. Dan juga masuk ke ke perusahaan bioteknologi, akuisisi di bidang vaksin dan terapi gen. CEO Shigetaka Komori yang tadi saya ceritakan menyatakan bahwa kalau melakukan perubahan nggak boleh kecil, berani, dan besar. Itu menyebut apa yang dilakukannya adalah dengan pernyataan yang menarik. Dia bilang begini, kalau kita ingin mendaki Gunung Fuji, jangan mulai dari nol. Mulailah dari tengah dengan cara melakukan akuisisi. Jadi mereka sudah punya teknologinya yang sudah mereka kuasai lama, sekarang mereka melakukan upaya untuk mendukung langkah itu dengan mengakuisisi. Dan itu berhasil, sukses besar. Apa hasil dari transformasi ini? Unit bisnis kesehatan. Jadi Fuji kemudian mengubah struktur bisnisnya, bukan lagi ke foto, tapi masuk ke bisnis kesehatan dan kosmetik. Bisnis kesehatannya itu menjadi salah satu kontributor, bahkan kontributor terbesar, dengan pendapatan sekitar 71,6 triliun rupiah. Bagaimana dengan bisnis kameranya? Bisnis imaging tetap kuat, pendapatannya 38,2 triliun, terutama dari kamera Instax. Nah, kalau Anda senang kamera ini adalah satu kamera yang sempat jadi tren global. Pendapatannya juga secara keseluruhan meningkat. Maret 2024 itu cuma 327 triliun. Maret tahun ini loncat menjadi 348 triliun. Laba bersihnya Maret 2024 26,8 triliun dan Maret tahun ini 27,6 triliun. Jadi ini adalah satu kesuksesan, satu bukti langkah yang diambil adalah tepat. Kita akhirnya sampai kepada bagian akhir dari cerita yang saya bawakan ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Fuji? Andai Fuji tidak melakukan perubahan, maka ceritanya mungkin akan menyusul seperti Kodak. Sebelumnya kita masih ingat mungkin Polaroid yang juga tinggal cerita. Kalau Anda masih ingat kamera instan, langsung dicepret Polaroid itu. Nah, pelajaran pertama adalah jangan takut untuk berubah. Yang kedua, adaptasi lebih baik daripada bertahan pada yang lama. Yang poin yang kedua ini adalah seringkali mengingatkan kita bahwa dunia begitu cepat berubah. Kita harus adaptif. Cara lama kita mungkin sudah tidak tepat lagi kita pakai sekarang. Model bisnis kita harus ubah. Cara bermain kita di tengah persaingan juga kita harus berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan keahlian yang sudah kita miliki untuk masuk ke industri baru. Yang menarik dari Fuji adalah mereka mencari tahu apa yang sudah kita miliki yang bisa kita leverage atau kita eksplorasi dan elaborasi untuk masuk ke dunia baru yang mungkin belum kita pikirkan. Fuji menguasai teknologi kamera lama yang di dalamnya ternyata ada kolagen dan itu ternyata bisa atau bahkan dibutuhkan sekarang ini di dunia kosmetik untuk anti penuaan dan peremajaan kulit. So, Fujifilm membuktikan bahwa transformasi bukan hanya tentang bertahan, tapi juga menang. It's not about survival, it's also about winning. Demikian cerita saya untuk kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan cerita yang tak kalah menariknya. Salam dari Redaksi SWA. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat,
Transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.